8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira. Purnawirawan TNI mengusulkan ada mengganti Wapres. Kalau dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri, bagaimana usulan para purnawirawan TNI itu? Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yes, ya, yuk. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Kemarin kan
Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran tuh dimakzulkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana, Pak? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan, kan? Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan, paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan memajulkan menurut saya, sebetulnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya? Pak, mungkin kedua. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa sekilas. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintah? Saya tidak tahu bagaimana. Jadi kita kembali kepada ketentuan yang diatur di dalam 7A ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, mekanisme yang ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu adalah DPR ya, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, terkait dengan desakan ini, kalau saya baca itu kan di poin terakhir ya, poin nomor 8 ya. Itu sebenarnya bukan mundur kalau saya baca itu, tapi mengusulkan kepada MPR. Nah, ini kita perlu luruskan dulu. Kalau menurut Undang-Undang Dasar seharusnya tidak langsung kepada MPR, tetapi DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Baru nanti hasil putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada MPR. Nah, makanya kalau saya lihat Pak Wiranto dalam keterangan persnya itu menyampaikan bahwa Presiden agak hati-hati di sini karena itu di luar ranah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai Panglima Tinggi TNI begitu. Kenapa? Karena ranah yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar Presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Ya. Apa saja dugaan pelanggaran hukum itu? Pertama, kalau diduga melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana suap, kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya, dan satu lagi, melakukan perbuatan tercela. Ini 5 hal yang bisa menjadi faktor seorang wakil presiden diberhentikan atau diimpeach. Nah, kemudian yang kedua, dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, inilah yang nanti akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi apakah benar dugaan dari DPR tadi itu. Nah, tentunya dalam hal ini kalau saya memandang, kalau mekanismenya benar ya seharusnya Pak Prabowo kapasitasnya bukan lagi sebagai presiden, bukan lagi sebagai Panglima tertinggi TNI, tapi sebagai ketua umum partai yang lebih relevan. Ya, dari ketua umum partai punya kekuatan di parlemen. Nah, dari kekuatan di parlemen inilah kalau 2/3 ya dari anggota parlemen nanti hadir dalam sidang dan setuju terhadap usulan untuk impeachment, untuk pemberhentian wakil presiden, baru bisa. Nah, saya kira itu sebenarnya mekanismenya. Saya Magister Tarigan.
saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.